Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara Sobat GKI. Bersyukur untuk hari ini bahwa kita ada di hari yang baru pemberian Tuhan. Dan bersama-sama kita akan masuk dalam perenungan pagi lewat sapaan Gembala GKI pada saat ini. Saya Pendeta Samuel Aki Hari, Pendeta Jemaat di GKI Samanhudi, Jakarta Pusat, mengajak kita semua untuk menundukkan hati dan bersama-sama kita akan ambil bagian di dalam doa dan perenungan pada hari ini. Mari saudara kita menyediakan hidup dan diri kita dan kita masuk di dalam doa sebelum kita ada dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa pada hari ini Tuhan memberkati kami dengan hari yang baru. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah seluruh aktivitas yang akan kami tempuh, kami masih menyempatkan waktu untuk bersama-sama ada di dalam perenungan sebagai bagian dalam bagaimana kami mengisi kehidupan kami dengan Tuhan dalam persekutuan di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus berbicara dalam segala keberadaan kami agar firman Tuhan boleh bermanfaat bagi kehidupan kami dan Tuhan tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Filipi pasal 4. Kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, beginilah bunyinya. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berapa banyak dari kita yang ketika ada dalam pergumulan pernah mempertanyakan Tuhan? Atau mungkin dalam bahasa yang lebih tegas, seberapa banyak dari kita yang pernah menggugat Tuhan di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan yang kita hadapi? Berapa banyak dari kita yang suka komplain sama Tuhan kalau kita berhadapan dengan situasi krisis di dalam kehidupan. Bahkan mungkin ada dari antara kita yang selalu mempertanyakan kehadiran Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Nah, saudara, ada seorang penulis buku-buku spiritual yang terkenal namanya Philip Yancey. Dia menulis sebuah buku yang menarik, Disappointment with God. 3 questions no one asks aloud. Jadi dalam buku itu dia menguraikan tentang 3 pertanyaan besar yang seringkali sungkan untuk dipertanyakan oleh orang-orang percaya tentang Tuhan. Dan itu yang kadangkala membuat mereka menjadi kecewa dengan Tuhan. Yang pertama pertanyaannya adalah, atau bab pertama, bagian pertama dari pertanyaan itu adalah, orang selalu mempertanyakan apakah Tuhan sembunyi? Ya, lalu yang kedua, apakah Tuhan diam? Dan yang ketiga, apakah Tuhan itu adil? Ini 3 pertanyaan yang seringkali kita tanya, yang selalu dan senantiasa kita menggugat Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin kalau kita lihat paling tidak untuk 2 pertanyaan pertama, setiap kali saudara dan saya ada pada pergumulan hidup, banyak dari kita yang bertanya, Tuhan tuh ada nggak sih? Tuhan tuh hadir nggak sih dalam kehidupan saya? Tuhan itu eksis atau enggak ya? Lalu kita merasa bahwa Tuhan itu absen. Ya, Deus absconditus. Kita merasa bahwa Tuhan gak hadir dalam pergumulan kita. Lalu yang kedua yang seringkali kita bertanya, Tuhan tuh ada di mana? Tuhan sembunyi enggak? Ya, apakah Tuhan hadir? Apakah Tuhan tuh kok diam gitu ya dalam perjalanan hidup kita? Jadi kita merasa bahwa Tuhan diam, Dia tidak berbicara pada kita. Kita merasa bahwa Tuhan itu sembunyi dan Dia tidak bersama-sama dan Dia tidak membersamai kita dalam perjalanan kehidupan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, terhadap 2 pengalaman ini kita mau belajar dan melihat bahkan Philip Yancey dia menyimpulkan bukunya dan dia mengatakan bahwa Tuhan gak kemana-mana. Tuhan hadir dalam pergumulan kita, Dia berbicara pada kita, Dia membersamai kita, Dia bahkan menyahabati kita ketika saudara dan saya bergumul dan berjuang di tengah-tengah persoalan hidup. Nah, kadangkala yang membuat kita tidak sanggup untuk melihat kehadiran Tuhan adalah karena kita terlalu fokus pada persoalan-persoalan hidup kita. Boleh jadi kita menemukan perjalanan hidup di mana semua pintu seolah-olah tertutup. Tetapi Tuhan membuka jendela. Tapi karena kita terlalu fokus pada pintu yang tertutup,
maka kita tidak sanggup untuk melihat jendela yang telah Tuhan buka bagi kehidupan kita. Apakah saudara pernah, kalau saudara mengingat kisah tentang dua orang yang berjalan ke Emmaus, itu kisah yang menarik. Tuhan telah hadir bersama-sama dengan mereka, Tuhan telah membersamai mereka di dalam perjalanan, tapi mereka terlalu sibuk dengan kisah mereka tentang rasa ketakutan mereka, kekecewaan mereka, pergumulan mereka yang baru saja kehilangan Yesus dalam beberapa waktu terakhir, dan karena itu mereka tidak mampu menangkap kehadiran Tuhan di tengah-tengah pergumulan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini menegaskan sebuah pengalaman iman yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia katakan kepada kita di tengah-tengah semua persoalan yang ia hadapi, dan karena surat ini ditulis dari dalam penjara ketika Paulus ada pada masa-masa menjelang kematiannya, dia mengatakan segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Paulus mau menegaskan satu hal, bahwa dalam seluruh perjalanan hidup, dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup yang dia alami, dia terus menyadari bahwa Tuhan hadir dan Tuhan selalu memberikan keteguhan kepadanya. Paulus mengimani sungguh bahwa dalam segala perkara hidup yang dia alami, Tuhan tidak pergi, Tuhan tidak sembunyi, Tuhan tidak tinggal diam terhadap persoalannya. Dia telah menemukan dan dia mengajarkan kita untuk terus ada pada sebuah penghayatan iman yang baik, bahwa Tuhan hadir di situ, Tuhan membersamai kita, dan Tuhan mengaruniakan kepada kita semua kekuatan. Sehingga dengan kekuatan itu, saudara-saudara dan saya mampu untuk berproses lebih lanjut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mungkin kita pernah terperangah dan kita mengatakan, kok bisa ya, saya bisa lewat masalah itu. Saya nggak pernah pikir kalau saya bisa menyelesaikan persoalan itu pada detik-detik terakhir. Saya nggak pernah menyangka bahwa saya bisa lolos dari pengalaman yang begitu luar biasa. Dan kalau kita bisa kuat menghadapinya, bukan karena saudara dan saya hebat, bukan karena kita jago, bukan karena kita punya banyak backingan, bukan. Tapi kita mampu menghadapi semuanya karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini mau kembali mengingatkan kita, mau kembali meneguhkan kita, dan membuat kita terus ada dalam sebuah kewarasan iman, bahwa dalam seluruh perjalanan hidup kita, Tuhan ada di sana. Tuhan menyahabati kita, Tuhan membersamai kita. Dia tidak diam, Dia tidak sembunyi, namun Dia bersama-sama berjalan dengan kita, supaya kita mampu melangkah, menyusuri setiap jalan tantangan dan pergumulan yang saudara-saudara dan saya hadapi. Sebab itu mari kita taruh mata iman kita pada Kristus untuk terus mengalami perjumpaan dengan Dia, menyadari kehadirannya dalam kehidupan, supaya dengan cara itu kita dapat berjalan dan berproses dengan lebih baik lagi. Selamat bergumul dan berjuang, kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, yang mengajak kami mengingat tentang kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami menyadari bahwa kami dapat menanggung segala perkara dalam hidup semata-mata karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami. Karena itu kami tidak ragu terhadap Tuhan. Kami selalu menyadari bahwa Tuhan tidak diam dan Tuhan tidak sembunyi, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kami. Maka kami mau belajar membuka mata iman kami dan melihat kehadiran Tuhan, supaya dalam cara itu kami boleh terus merasakan kehadiran-Mu yang meneguhkan dan memampukan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah seluruh umat yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, semua sahabat Gembala GKI, sahabat sapaan Gembala GKI, agar mereka semua boleh diteguhkan dalam iman dan pengharapan akan Kristus dalam menjalani setiap proses kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan pengasihan-Mu, dalam tuntunan dan berkat-Mu, serta pengharapan yang tertuju pada Tuhan. Kami melangkah dalam kepastian iman. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara. Tuhan memberkati kita.